محكم التنزيل وهو أصدق القائلين الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Sadaqallahul azim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia rasanya pagi hari ini kita bisa bermuajahah dan bersilaturahim di bulan Zulqa'dah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa bulan Zulhijjah, Zulqa'dah dikatakan bulan haram? Ya, bunda, jangan kita mengartikan al-haram dengan haknya yang besar. Ya, kita lihat tulisannya, dari tulisannya aja dulu. Ya. Al-haram bermakna mulia. Karena itulah bulan Zulqa'dah itu termasuk daripada bulan mulia. Cuma sayang kita kadang-kadang nggak hitung itu. Karena kalau kita lihat penafsiran Arba'atul Hurum itu Allah yang bilang, ya ini adalah bulan mulia, bulan yang di situ udah orang bersiap untuk naik kadar keimanan. Maka saya suka ngomong, kalau Ramadan iman kita naik, maka kemudian Syawal iman mestinya tambah naik, karena Syawal berarti peningkatan. Bulan Zulqa'dah mestinya tambah naik, tapi heran yang naik ini biasanya hanya orang yang berangkat haji. Oh, kayak ada keimanannya naik tuh Pak, orang yang mau berangkat haji Pak. Oh, udah rada-rada. Apalagi kalau dia udah mulai meratib, naik dah tuh imannya. Apalagi kalau dia udah berangkat haji di Mekah, di Madinah dia masuk duluan, itu keadaan imannya naik. Dan maaf, arba'in jadi motivasi buat mereka. Barang siapa yang datang dan melakukan ibadah sholat arba'una, dia kerjain sholat arba'in la tufawwituhu, dia gak pernah ninggalin. Dari mulai takbiratul ihram imam, dia ikut. Bara'atun minan nar, dia dijauhin dari api neraka. Orang yang ngerjain itu bukan hanya di Mekah Madinah, padahal motivasi hadis ini. Siapapun yang bisa kerjain sholat 40 waktu, baik itu di Mekah Madinah ataupun di negara kita, kalau dia bisa istiqomah 40 hari aja, nggak ketinggalan dia dengan takbiratul ihramnya imam, maka dia dijauhin dari api neraka. Itu udah kita yakin. Ya, 40 hari loh, 40 waktu loh, cuma 8 hari. Ya, orang bisa istiqomah begitu hebat. Makanya orang zaman dulu itu istiqomah. Kalau dia udah biasa sholat di pojokan, gak bakalan dia nyari ke sono. Dan biasanya gak bakalan ketinggalan. Giliran imam lihat, lah bapak anu kemana, orang kagak ada, sakit ji, orang tahu tuh. Karena kenapa? Istiqomah itu yang paling dahsyat. Kenapa? Jadi bulan Zulqa'dah itu termasuk daripada bulan haram. Allah yang udah nentuin. Karena di situ ada kemuliaan yang dahsyat. Ya, di bulan Zulqa'dah itu ada keutamaan yang dahsyat yang Allah kasih. Yang kadang kita ini kagak pada sadar. Ya. Dan naik terus iman, kadar keimanannya. Apalagi naik sampai bulan Zulhijjah. Dan mestinya Muharram juga itu masih jadi patokan buat dia. Kemuliaan bulan itulah yang Allah udah tentuin buat kita. Rajab kita lihat bagaimana kemuliaan yang Allah kasih. Ya, sampai di beberapa hadis dikatakan ada nahrun, ada satu kolam, ada satu danau yang dikasih nama Rajab. Zulqa'dah sama.
ya, diberikan oleh Allah keberkahan. Tapi herannya kita mengkultuskan seakan-akan bulan Zulqa'dah itu bulan sial kadang-kadang oleh kita. Padahal dua firman Allah yang menjelaskan kemuliaan daripada bulan Zulqa'dah, bukan hanya satu. Ya, karena disitulah kemuliaan Allah kasih. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kita untuk terus bisa berjumpa dengan bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah, untuk nyambung bisa kerjain ibadah haji. Ya, amaliyahnya jangan ditinggalin, kebiasaannya cakep jangan ditinggalin. Ya, duha, syuruk jangan ditinggalin. Ya, ini udah kelewat waktu syuruk. Ya, jangan kelewat, tapi kelewat jauh banget. Tinggal nambahin, tinggal duha. Itu kita dapat pahala bagaikan orang yang mengerjakan ibadah haji. Ya, jadi habis sholat subuh jangan pulang dulu ngaji, waktu syuruk sholat, pulang deh. Kalau mau lanjutin duha dulu baru pulang. Rezeki nggak bakalan terputus sama dia. Apalagi kalau dia banyakin baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, itu dia baca. Kalau orang tua kita zaman dulu bacanya ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu amaliyah yang cakep kalau kita tahu maknanya dan faedilah daripada ya hayyu ya qayyum. Padahal nggak pakai manggil bararak. Buat apa manggil bararak? Kleneng, tahan hujan. Ya hayyu ya qayyum aja kita baca. Minta sama Allah pindahin. Kalau mau acara jangan pakai ngelemparin sempak ke atas. Emang apa biar kagak hujan? Baca aja ya hayyu ya qayyum. Baca Fatihah buat Rasulullah, baca Fatihah buat Syekhul Al-Bantalani, minta sama Allah, ya Allah geser. Kalau nahan nggak bisa, geser. Ini mau di bintara sini ini hujan, geserin ya Allah, pindah ke sebelah. Sebelah mau hujan kita kagak, minta asal punya keyakinan. Kita doanya ragu-ragu. Banyak di antara kita kalau doa kan ragu-ragu, yakin ya hayyu ya qayyum. Ibu nggak yakin ya Allah. Kalau nggak yakin ya turun lah. Tetap aja baca ya hayyu ya qayyum. Kalau kagak punya keyakinan, imannya kagak kuat ya turun. Dia bisa doa sama Sahih. Lah saya jagain nama Nabi aja kok nggak bisa kayak mereka. Mereka diampuni dosa sama Allah. Setiap kali mereka mengerjakan umrah, al-umratu ilal umrati kafarah, digugurin dosa-dosa mereka. Lah saya, sahabat protes sama baginda Nabi. Kata baginda Nabi, ente wudu, ente jalan ke Kuba, ente dapat pahala kayak umrah. Senang sahabat. Tapi apa sama? Kalau ditanya apa sama, tetap beda. Kita disuruh sama Allah puasa Ramadan, kemudian kita kagak puasa. Besok kita ganti di bulan Syawal atau bulan Zulqa'dah atau bulan Zulhijjah, pahalanya sama? Kagak bakalan sama. Ya, tidak bakalan sama. Karena kenapa? Ada pekerjaan yang dikerjain. Itu udah pasti tetap berbeda. Lah kemudian amaliyah apa yang membuat kita bisa berangkat haji? Amaliyah itu Allah yang bisa nentuin nanti. Kalau bahasa bercandanya para dai itu kan biasa Pak, banyakin baca munjian. Kalau baca munjian 7 surah Al-Ma'surah enggak sanggup, ya udah baca aja Waqiah. Waqiah kalau juga bisa, hitungannya baca Waqiah kalau bisa-bisa, ya udah kata teman-teman bacain aja tuh surat tanah. Baca surat tanah di rumah. Bacain dulu, bener gak ini punya kita? Baca surat tanah orang, makanya suruh baca dulu. Baca surat tanah, iya bener dia punya bapak gua yang sebelah sono, bati yang sebelah sono, ditulis sama bapak gua, jangan dijual. Ono lapangan yang sebelah kiri, lapangan nggak boleh dijual juga batiannya. Yang sebelah kanan itu batiannya orang Kulon, yang sebelah kiri itu batiannya orang Ngetan. Nggak boleh, orang bukan punya babalu, tandain itu. Ya. Nah, sementara batian babalu dilihat tinggal 100 meter. Nah kalau urusan kita jual, besok kita udah gak punya rumah lagi. Ya.
kalau rumahnya di pinggir jalan lumayan, 60 meter aja dijual masih ada 40 meter. 60 meter kalau 1 meter 30 juta kan lumayan Pak. Bisa bakal setoran haji. Nah itu jangan sampai pulang haji kagak punya rumah jadi kontrak. Ya, haji banyak macamnya. Ya, haji karena TPHD itu karena mungkin kita punya jasa sama seseorang, kemudian diberangkatin sama pemerintah terutama, kemudian kita diberangkatin. Ada haji karena dari ormas, itu juga ada. Kemudian enggak menutup kemungkinan Pak, ada orang-orang kaya yang memberangkatin haji kita. Ya, ada itu. Ya, jadi kalau kita kan iri juga, tapi saya nggak mungkin kayaknya deh. Satu, maaf kita ngomong. Satu, gua orang miskin. Dua, hitungannya gue punya ilmu yang kagak seberapa, tapi gak bentuk kemungkinan loh Pak. Kita bilang ada tukang urut yang kerjanya cuma ngurut, kemudian ternyata yang diurutin itu orang kaya, yang karena kekayaannya tersebut kemudian dia berangkatin tukang urut. Kata tukang urut, gue nggak mau kalau berangkat saya sendiri. Emang kenapa? Saya biasa sama bini kemana-mana. Kata orang kaya, sialan banget, gue berangkatin satu, dia kagak mau, maunya dua. Akhirnya kata orang kaya, mau kagak mau, udah gue berangkatin berdua. Laki bini, emang Allah kasih waktunya berangkat, dia berangkat. Ya, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak terduga. Saya nggak tahu dulu ada satu orang pengusaha kaya, saya kagak kenal dan saya tidak pernah tahu bahwa dia adalah seorang pengusaha. Saat dia hampir tertipu haji, kemudian saya bantu. Saat diberangkat haji, kemudian dia pulang, dia kasih saya 13 hektar tanah di daerah Cariu Jonggol. Kalau ayah dan muda berangkat lewat Jonggol ke arah Cianjur, itu ada pesantren Al-Barkah namanya. Bapak naik ke gunung sedikit, terus turun lagi ke bawah, itu sekarang ada satu pesantren namanya Al-Barkah. Itu 25 tahun kita di sana, kita hanya bisa bikin didik anak-anak sekolah karena kita nggak punya air. Bismillah, di saat mama saya meninggal dunia itu air keluar. Ya, sampai sekarang santri udah hampir 250. Sekarang saya harus bangun terus karena permintaan santri terus meningkat. Jadi kemarin aja kita ngecor 40 juta, kita nggak punya duit, udah ngecor aja, masalah utang biarin, mobil saya masih ada. Saya bilang gitu, 40 juta kita ngutang, udah nyantai-nyantai aja. Kita bilang, orang buat tangguh buat urusan Allah mah, ntar juga ada. Saya bilang, nggak pakai pengumuman, kagak, saya malu. Ntar dikata Ustaz minta sumbangan mulu, kan malu Pak. Kalau saya nge-share, Ustaz minta sumbangan lagi. Kita punya Allah yang kaya, kita bilang biarin aja. Ya iloh, apa kagak ada yang ngasih? Saya bilang gitu. Kalau kagak ada yang ngasih, Allah yang ngasih. Min haitsu la yahtasib. Orang datang tiba-tiba datang sholat di masjid kita, naruh kantong kresek isinya 600 juta. Siapa yang ngirim? 600 juta Pak, tahu ditaruh di kantong kresek, ditulis bangun pesantren di belakang masjid, taikin 2 lantai. Siapa yang kita tahu Pak? Allah kasih. Sekarang kita lagi bangun. Kita pikir-pikir Cina mana yang mau ngutangin kita 40 juta bakal pesantren? Yang maaf, 1 bulan kita cuma tarik iuran 300 ribu, makan 3 kali 10.000 sehari, makan 3 kali 10.000. Kita pikirin Pak, 10.000 makan 3 kali, makannya pakai apa? Untungnya kita punya balong ikan, kita taruh ikan, kita punya ternak. Saya lagi pengen tanam anggur. Saya bilang, kalau nanam durian itu resikonya rada-rada, tapi kalau anggur saya pikir diajarkan buat anak-anak santri dan wilayahnya tanahnya tanah pasir, itu cakep. Ya, maka saya bilang Allah aja yang dijaga. Saya bilang Bang, terus bangun. Ya, Abang bangun terus Cianjur, kita bangun terus Jatiwaringin. Biarin bismillah Allah kasih. Kata dia, Ji, gua mau lu ini ngutang 40 juta, Bang, tenang. Saya bilang 40 juta mah kecil. Besok saya berangkat haji. Ini saya lagi fokus berangkat haji dulu karena haji saya mahal tahun ini. Kalau kemarin-kemarin hajinya rada murah, ini hajinya benar-benar mahal. Ya, saya bilang biarin Allah yang jaga. Mahal juga, pasti dibalik mahal ada rezeki yang Allah siapin buat kita. Saya bilang gitu. Jadi nggak usah pesimis Pak. Maka Bapak hari ini duduk, habis ini sholat 2 rakaat isyraq, Bapak tambahin doa, pahalanya sama dengan pahala haji. Alhamdulillah, nggak usah khawatir. Ya, jadi cara Allah dengan berbagai macam cara, dan yakin Pak,
Bapak ngomong begini, diingetin Bapak Slamet, ntar Bapak diminta KTP-nya, saya kagak tanggung jawab. Jangan-jangan cuma mancing doang nih Pak Slamet yang model begini. Ya. Ini mancing doang kita jadi Ustaz. Itu protokol belum tentu diberangkat dia minta duluan. Ya, kalau di Permata Timur, Masjid An-Nur, itu kebetulan ada pengusaha kaya namanya Pak Bakti. Itu dia juga sama, dia sering kali nunjuk orang berangkat haji lu, antara percaya nggak percaya. Ya, kemarin jamaah saya baru pulang haji 2017 juga sama. Sekarang dia punya perusahaan itu 2 orang, kata dia Ustaz, diri saya tahun ini 2 saya berangkatin. Saya bilang iya, tahun depan bisa 4. Saya bilang yakin, beneran Ustaz. Nanti siap-siap aja usahanya tambah maju. Ya. Kemudian di sebelah juga ada Jati Makmur, saya punya jamaah itu tadinya dealer motor yang nyewa kontrak, sekarang dia punya dealer motor 3 Cikarang, dan dia punya perusahaan shuttle bisnya ke Jogja kemana-mana. Itu alhamdulillah, saya bilang tambah berkah. Pokoknya yakin aja. Ustaz Sirajudin tahu tuh, ya itu tambah berkah. Saya bilang itu bis Sinar Jaya yang kasih tanah saya 13 hektar. Saya